Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, silakan untuk ketua kelasnya menyiapkan diri. Mohon perhatian. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu ya. Kevin, Hadir. Amira, hadir. Lina, hadir. Jessica, hadir. Hafid, Hadir. Ataya, Hadir. Anissa, Kalista, Leandra, Hadir. Ismail, Hadir. Setria, Juliana, Risa, Ontong, Hadir. Amanda, Bayu, Hadir. Muhammad Yusuf, Hadir. Niko, Hadir. Arfel, Hadir. Zahra, Cahaya, Septi. Jadi hari ini nihil ya semua. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bu Rista mau mengingatkan lagi untuk kedisiplinan. Yang pertama, masuk kelas harus keadaan apa? Rapi. Kita cek dulu siapa yang belum rapi. Ayo Niko, bajunya dikeluarkan. Silakan dirapikan dahulu. Kelas harus keadaan bersih. Sudah bersih hari ini? Nah, jadi kalau masuk kelas sudah ada kedisiplinan kelas dan kesepakatan kelas, berarti masuk kelas harus keadaan rapi. Yang kedua, apa? Kesepakatan yang kedua, jika ada tugas tidak mengerjakan tugas, menyalin. Hari ini ada PR nggak? Berarti hari ini nggak ada PR, berarti kalian aman, nggak ada yang terhubung menyalin sebanyak 2 kali di rumah. Nah, hari ini bisa akan menyampaikan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sifat atau yang kan unsur. Tapi sebelumnya kita mau ngasih asesmen biasa dulu. Silakan dibuka HP-nya.
benar semua. Terus kemudian nila. Jadi ini selain kecepatan menjawab juga yang diperhitungkan benar atau salah. Jadi semakin cepat jawab maka poinnya paling banyak. Jadi meskipun benar semua tapi jawabnya lama, dia peringkat di 7 kali sekali. Hafiz, Muhammad Yusuf, Cahaya, Firna, dan terakhir ini keren-keren ini, berarti lumayan, Anissa. Nah, kita kan sudah melakukan asesmen diagnostik. Nah, gunanya untuk melihat kemampuan kalian tentang materi yang kemarin dan pemahaman kalian setelah belajar secara individu di rumah tentang sifat keperiodikan unsur. Nah, jadi kita masuk ke pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Rista ingin ice breaking dulu untuk membuat kalian lebih fokus. Sekarang berdiri semua dan silakan berhadapan. Kita akan bermain tangkap dan kejar. Yuk. Sudah? Ya persiapan. Salah satunya tangannya gini, yang satunya berarti mau nangkap. Siap? Siap? Nah. Mulai 3, 2, 1. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Ulangi lagi sampai 3 kali ya. Berarti yang kena itu adalah yang kalah. Gantian. Yang tadi ketangkap sekarang menangkap. Yuk. Mendekat, menjauh, mendekat, 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 menjauh, menjauh, mendekat, tangkap. Oke ya, satu kali lagi. Sekarang dibalik. Sing ditangkap gantian orang. Gantian orang. Satu kali. Fokus. Fokus. Menjauh. Mendekat, lebih dekat, lebih dekat, menjauh sedikit. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Siapa yang kena? Gajah. Berarti fokus semua. Oke, keren. Berarti sudah fokus semua. Kita ke materi. Kita ke materi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur yang kalian kemarin sebagian sudah menghafalkan sistem periodik unsur kan? Sama kalian sudah menghitung bagaimana mencari golongan, mencari periode, terus mencari apa elektron valensi, mencari apa lagi? Mencari nomor atom, nomor massa, terus cari-cari nanti akan kita bahas neutron dan elektron. Sekarang kita ke materi. Kita akan menampilkan tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Struktur atom yaitu sifat-sifat sistem periodik unsur. Nah, perhatikan video ini. Ini orang berapa ini? Belanja di mana? Pernahkah kalian belanja ke supermarket? Pernah. Jadi belanja di supermarket pasti kalian sebelah sana sabun, sebelah sini makanan, sebelah sini pasta gigi, misalkan sebelah susu kan sudah sendirian. Bagaimana peletakan barang-barang di supermarket? Siapa yang bisa menjawab? Gimana?
jenisnya. Betul. Selain itu apa? Kenapa harus diletakkan sesuai dengan jenisnya? Agar lebih mudah mencari untuk supaya lebih awet. Pintar. Jadi kenapa harus diletakkan sesuai dengan jenisnya? Yang pertama, kita sebagai konsumen harus mudah mencari. Yang kedua, supaya lebih awet, antara susu, sabun, makanan ringan, terus alat makan kita kan juga sendiri-sendiri. Mengapa barang-barang digolongkan berdasarkan jenisnya? Supaya lebih awet. Lanjut. Ini sebuah apa ini? Keluarga sedang bermain di pantai. Nah, sekarang bagaimana sifat dari setiap anggota keluargamu? Mirip, sama, atau berbeda? Mirip. Kenapa mirip? Karena kita perhatikan video ini. Ini orang siapa ini? Belanja di mana? Pernahkah kalian belanja ke supermarket? Jadi belanja di supermarket mempunyai keturunan darah. Jadi karena ada keturunan darah, jadi setiap satu keluarga itu pasti nggak mungkin sifatnya itu berbeda 100%. Pasti ada kemiripan sifat. Dan sekarang ini akan tabel. Ini adalah sistem periodik unsur. Ada golongan 1 sampai 8A. Setiap golongan 1 itu ada beberapa anggota. Anggap aja ini anggotanya disebut sebagai keluarga. Golongan 2A keluarganya ini, 3B, 4B, dan seterusnya sampai ke 8A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana susunan unsur dalam tabel sistem periodik unsur? Apa dasar pengelompokannya? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya atau ya? Silahkan dijawab. Apa dasar pengelompokannya? Berdasarkan kemiripan sifat. Berdasarkan kemiripan sifat. Yang kedua, berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi ada dua. Yang pertama, berdasarkan kemiripan sifat. Yang kedua, berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi ini tersusun sistem periodik unsur. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis sifat-sifat sistem periodik unsur yang meliputi tadi jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan kenegatifan. Yang kedua, kita akan menganalisis tentang urutan. Urutan apa? Jadi urutan sifat keperiodikan unsur dari kecil ke besar atau sebaliknya, besar ke kecil. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sifat keperiodikan ada 5 yang nanti kita akan bahas. Sebenarnya lebih banyak dari itu, tapi hari ini target Bu Arista hanya 5. Yang pertama adalah apa? Logam dan non-logam. Terus energi ionisasi, afinitas elektron, kenegatifan. Kita yang pertama dulu, logam dan non-logam. Gambar apa? Besi. Jadi gambar besi kira-kira cirinya apa? Siapa yang bisa tunjukkan? Tinggi. Padat. Terus konduktor. Terus misalnya ada yang menambahkan? Hatanya? Mengkilap. Dapat dibengkokkan. Titik didiknya di mana? Tingginya tinggi. Padat, konduktor, daya hantar listrik yang baik, gitu. Titik didiknya tinggi, dapat dibengkokkan dan mengkilap. Ingat ya, bentuknya semua padat kecuali air raksa. Air raksa yang
adalah elemen besar. Logam itu cenderung melepas elektron untuk membentuk ion positif. Nah, kita cek. Ya. Nih, natrium 2 melepas 1. Berarti natrium itu logam atau non logam? Logam. Dia kan melepas ya, ulangi lagi. Nah, dilepaskan. Nah, sekarang ke non logam. Ini apa nih? Oksigen. Sifatnya juga EDB-nya terus kalau logam dia melepas, maka kalau non logam menyerap atau cenderung membentuk ion negatif. Jadi dari sistem periodik unsur tadi golongan 1 sampai 3A itu adalah logam, sedangkan golongan non logam itu adalah 4 sampai 8A. Itu adalah non logam. Ini adalah contohnya. Natrium tadi logam 2, terus ditangkap oleh Cl. Oh, Cl itu menarik elektron, jadi dia termasuk non logam. Nah, sekarang logam sama non logam sudah selesai. Sekarang kita masuk ke perhatikan ini gambar jari-jari. Ada apa? Unsur apa ini? Nitrogen, betul? Klorin. Ya, katakan sampai 8A ini sudah sampai klorin. Nah, bagaimana pendapatmu tentang ukuran setiap unsur? Pendapatmu tentang ukuran jari-jari? Berbeda. Karena ukurannya beda, pasti jari-jarinya berbeda. Kalau ukurannya kecil, maka jari-jarinya kecil. Kalau ukurannya besar, besar. Berarti dari gambar ini, jari-jari paling besar siapa? Kalium. Kalium. Jari-jari atom berarti jarak antara inti sampai kulit terluar. Perhatikan ini. Jadi dari inti sampai kulit terluar itu disebut dengan jari. Nah, sekarang perhatikan dulu ini ya. Let's take a look at glutathione first. As we pass down the group, we're adding electrons to energy levels that are farther away from the nucleus. All elements in group 1 have one rebalance electron, but different electron configuration lists. All elements in Perhatikan. H itu kan
2A. Golongan 2A. Perhatikan, ada berapa elektron terluarnya? 2. Ada 2 elektron terluar. Kalau Li yang Li tadi adalah hanya 1. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Dari video tadi, masalah apa yang dapat kalian temukan? Silahkan ditulis di selembar kertas. Satu masalah. Satu masalah. Dari video tadi, silahkan dituliskan satu masalah nomor 1 yang pengen kamu tanyakan. Bisa kasih waktu 5 menit untuk memikirkan sesuatu yang pengen kalian tanyakan atau kalian yang nggak paham dari video yang tadi. Satu aja. Oke ya, waktunya habis. Sekarang Bu Rista ingin 2 siswa menyampaikan masalah yang dihadapinya. Silakan tunjuk tangan. 2 orang, 2 siswa. Dari depan, silakan dibacakan. Mengapa jari-jari atom berbeda? Mengapa jari-jari atom berbeda? Belakang ya, belakang apa? Mengapa jumlah atom itu berbeda-beda? Mengapa jumlah atom itu berbeda-beda? Atomic reactions are different. Kita kan lihat yang pertama, kenapa jari-jari atom berbeda? Jari-jari atom itu ditentukan apa? Jumlah kulit. Jadi jumlah kulit. Jadi semakin besar jumlah kulit, maka jari-jarinya juga semakin besar. Jadi misalkan ini H kulitnya 1, Li kulitnya 2, Na kulitnya 3. Jadi ini jari-jarinya berbeda. Karena ukuran molekulnya pasti lebih besar atau lebih kecil? Besar atau kecil? Kalau jari-jarinya besar? Besar. Nah, yang belakang, kenapa Jari-jari atom dari atas ke bawah itu berbeda. dari atas ke bawah itu berbeda? Dari atas ke bawah berbeda karena otomatis yang membedakan apa? Jumlah periode. Jadi jumlahnya berbeda. Elektronnya, tadi pertanyaanmu yang pertama adalah jumlah elektron. Elektronnya berbeda kan? Elektronnya
2 ya, 2. Sedangkan tentang kulit Electrons, there's different electron configurations based on their levels that are farther away from the nucleus. dari atas ke bawah kenapa berbeda? Karena jumlah kulitnya berbeda. 1, sedangkan Fe jumlahnya 7. Fe urutan kelima, berarti dia kulitnya ada 5. Ya. Sekarang ke energi ionisasi. Nah, ini bisa akan menjelaskan sedikit. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron terluar. Jadi kayak tadi Na kan hanya ada satu kan tadi golongan 1A, berarti hanya ada satu elektron di luar. Semua unsur pengen stabil. Kalau kita stabilnya, kalau udah besar ya, stabilnya setelah menikah. Karena harus ada positif dan negatif. Sedangkan si natrium itu belum 8. Kalau unsur itu stabilnya jumlahnya berapa? 8. Ini hanya ada 1, maka satunya dibuang. Jadi yang dibuang tinggal berapa ini? Tinggal kulitnya kan satunya dibuang. Jadi tinggal ada 2 kulit. Jadi isinya 2 dan yang kulit kedua isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah energi ionisasi. Yang kedua adalah, yang keempat adalah afinitas elektron. Apa ini afinitas elektron? Silahkan dibacakan, Amir. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron yang dibentuk atom metal dalam wujud gas sehingga terbentuk air dengan muatan negatif 1. Jadi kalau ionisasi energi untuk melepas, sedangkan afinitas untuk menerima atau menyerap atau energi yang diperlukan. Perhatikan, ini kulit pertama ada berapa elektron? Kulit pertama 7. Kulit pertama 2. Kulit kedua 7. Biar stabil dia butuh berapa? 1. Nambah 1. Hitung sekarang. Setelah nambah 1 elektron pada kulit terluar jumlahnya berapa? Menerima berarti tandanya apa ini? Min, ya kan? Nah ini kita yang sifat terakhir yaitu elektronegatifan. Silahkan dibaca Lendra. Elektronegatifan adalah kemampuan sesuatu untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika kemampuan tersebut membentuk ikatan. Nah, jadi kayak bayangkan aja, suami istri, ada cowok ada cewek, 1 melepas, 1 menerima, terbentuk apa? Kalau suami istri membentuk ikatan, betul. Jadi kalau suami istri itu terbentuk apa sih? Ikatan. Kalian kalau misalkan naksir seseorang itu pasti ada ikatannya nggak? Ada. Sama kayak ini. Kalau nggak ada ikatannya nggak mungkin saling menarik. Misalkan Na itu pengen memberikan sesuatu terhadap CL. Dia menerima, oh berarti dia sudah terbentuk ikatan. Na dia pengen memberikan kasih sayangnya, dia melepas. Nah, ternyata CL untuk kasih sayang diterima, membentuk ikatan. Jadi NaCl. Jadi setiap unsur senyawa itu kan terbentuk dari unsur. Kalau sudah berpasangan itu membentuk senyawa. Jadi kalian itu senyawa atau unsur ini? Unsur ini berarti tak gabung senyawa. Ini sama ini tak gabung senyawa karena udah berbeda, gitu ya. Satu jenis itu unsur membentuk senyawa. Udah selesai materi kita hari ini. Nah, habis itu Burista akan membagi kelompok. Jadi dari materi yang nanti disajikan Burista akan membagi kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Muhammad Kevin, Amira, Lina, Jessica, Hafid. Silakan pindah ke meja paling depan ke kelompok A. Sedangkan yang B, kelompok
Sutria, Suryana, Risa, Untung, Amanda, dan Bayu. Kelompok D itu adalah Yusuf, Niko, Arvel, Zahra, Cahaya, dan Septi. Ini dasar pengelompokannya adalah asesmen diagnostik yang tulisan tadi. Silakan sekarang moving tempat. Saya bagi untuk lembar selesai. Kelompok A, kelompok C, kelompok B, dan kelompok D. Silakan ditulis identitasnya, ditulis nama anggota kelompoknya. Silakan dibuka LKPD-nya lembaran pertama. Di situ ada 2 gambar. Perhatikan gambarnya. Maka nanti diamati dan tuliskan permasalahan yang kalian ingin angkat. Ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa, boleh diskusi dengan sesama teman. Nanti boleh ditanyakan sama pelajar. Waktunya dimulai dari sekarang. Jangan lupa identitasnya. Untuk masuk ke Google-nya itu menggunakan password Azam Lintang tanpa spasi. Terus kemudian kalian baru bisa buka. Karena tadi tempuh antara minyak bahasa sama web dari sekolah. Silakan dibagi tugas karena ini lumayan banyak. Silakan dibagi tugas. Ada yang membuat presentasi, ada yang mengerjakan LKPD nanti. Untuk presentasinya bentuknya Canva infografis. Silakan buka Canva, terus cari infografis. Jadi yang dipresentasikan hanya bentuk Canva-nya aja. Infografis nggak usah pakai presentasi.
Boleh cari sumber buku, boleh internet, boleh ya. Boleh sama boleh. Cari jalan lewat internet boleh, Iya.
besar. Tapi yang paling jauh itu berarti afinitasnya kecil, tapi jari-jarinya besar.
Nanti yang sudah selesai silakan tunjuk tangan ya. Sambil bisa melakukan penilaian ya. Yang sudah silakan di-share linknya ke grup di WhatsApp grup kelas. Kalau usah di-download nggak masalah. Masih mulainya. Presentasinya berapa orang? Gantian.
kelompoknya bagian mana? Yang ini. Yang bawah ini. Ini. Ya, silakan dipresentasikan. Ya, kelompok C silakan presentasi. Salam dulu kelompoknya. Kesana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombongan Kelompok C untuk mempresentasikan tentang sistem kependidikan Satu, jari-jari atom. Yang lainnya perhatikan. Dengan masalah mengapa jari-jari atom berbeda, dan jawabannya karena perbedaan kulit atom. Dua, hubungan jari-jari atom dengan elektron negatif, yaitu karena berbanding terbalik. Seiring bertambahnya jari-jari atom, elektronegativitas menurun karena elektronegativitas adalah ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron bersama. hubungan aktivitas dan energi ionisasi. Keduanya saling menginterferensikan secara langsung sehingga atau dari ionisasi tinggi juga akan memiliki aktivitas yang tinggi. Empat, urutan muncul dari terpisah silisium, CS, energi ionisasi, urutan terus berjalan muncul dari objek besar. N lebih besar dari I. N lebih besar dari S dan lebih besar dari SI. N lebih besar dari BN. BN lebih besar dari BN. Kesimpulan, dengan mengerjakan sifat periode unsur tentang jari-jari, kita dapat mengetahui hubungan jari-jari atom dengan elektronegativitas. Cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, untuk ada yang tanggapan nggak? Ada yang salah? Ada yang salah? Enggak ya. Jadi hubungannya, kesimpulannya yang diambil adalah semakin besar jari-jari, maka elektronegatifannya harusnya semakin kecil. Nah, mengetahui hubungan jari-jari, hubungannya apa? Jadi ditambahkan, ditambahnya dari bahasa semakin besar jari-jari, maka elektronegatifannya semakin kecil. Beri tepuk tangan untuk kelompok sesuai dengan undian.
Hubungan energi ionisasi dan elektronegatifan itu hubungannya adalah sama, tidak, atau tidak berkebalikan. Dan yang ketiga, hubungan afinitas elektron dan energi ionisasi, yaitu hubungannya sama atau tidak berkebalikan. Urutan unsur dari yang terkecil menuju berbesar, yaitu N nitrogen, lithium, S adalah Sp silikon, Br bromin, dan kesimpulannya adalah energi ionisasi dalam satu golongan bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah semakin besar, dalam satu periode bertambahnya nomor atom dari kiri ke kanan semakin besar. Demikian dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Silakan diletakkan balik atas poin ya. Silakan, Kevin bisa menambahkan? Hubungan energi ionisasi dengan elektronegatifan itu kan sama, itu harusnya kan dijelaskan. Semakin besar energi ionisasi maka semakin besar pula elektronegatif. Jangan cuma hubungan sama atau berbanding lurus ya. Ya, terima kasih untuk presentasinya, sangat bagus. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok B. Yang terakhir. Silakan yang lain memperhatikan, kalau ada yang salah silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau presentasikan hasil dari kelompok saya dari kelompok D. Pengertian stabilitas elektron adalah seharusnya dilepas atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas atau teman suatu elektron untuk membentuk ion negatif. Hubungan afinitas dengan elektron afinitas elektron juga apa dari kelompoknya? Berkaitan dengan daya tarik elektron. Hubungan afinitas elektron dan energi ionisasi. Satu, keduanya memiliki strength periodik yang sama. Dua, keduanya berbanding lurus dengan keelektronegatifan. Kesimpulan, afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Dua, semakin besar nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan unsur tersebut untuk menyerap elektron. Tiga, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan dalam suatu periode tabel periodik. Sekian presentasi dari kelompok D. Ya, bila ada salah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harusnya apa? N S S S I B R L I dan C X. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kelompoknya Ataya, silahkan tunjuk tangan Ataya. Ya. N L I S I B R C S. Silahkan dulu nanti berikan tanggapi untuk jawabannya yang paling. Saya sekarang bisa tanggapi dari jawaban tadi. Itu presentasi yang paling natural menyampaikan adalah kelompok A. Ya, kelompok A. Dan ya, yang kelompok B itu yang kelompok C bagus. Kelompok C bagus. Yang kelompok B tadi kekurangannya hanya kurang detail di bagian hubungan sama-samanya seperti apa kan gimana. Sekarang kita kasih evaluasi jawaban yang benar untuk urutan dari litium. Terus kemudian tampilkan ya, dari litium di sini kan berarti kulitnya 2, terus nitrogen kulitnya 2, terus kemudian S kulitnya 3, SI kulitnya 3, terus apa lagi tadi BR sama CS. Maka afinitas terbesar, ionisasi terbesar, terus apa lagi? Keelektronegativan terbesar itu dimiliki oleh si N, nitrogen. Terus kemudian bukan S tapi Li. Kenapa Li? Karena kulitnya paling sedikit. Kulitnya kan 2, sedangkan S kulitnya ada 3. Berarti jawabannya yang benar adalah kelompok berapa yang benar? B. Kelompok B yang paling benar. Tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi kami tadi pasti benar sama C juga benar. Berarti N, kemudian Li, kemudian siapa? S, SI, BR, baru si CS. Jadi kesimpulannya jari-jari atom dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Sedangkan dalam satu periode jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, kemudian yang ketiganya afinitas, ionisasi, keelektronegatifannya dalam satu golongan semakin ke bawah karena kulitnya semakin besar maka semakin kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan karena kulitnya yang sama tapi jumlah elektronnya semakin besar maka semakin besar. Adakah yang ditanyakan? Ya. Udah, sekarang Bu Rista mengucapkan terima kasih karena hari ini kedisiplinannya sudah terjadi dengan kompak, rapi, terus apa? Nggak rame. Mainan HP tadi Bu Rista sudah ingatkan lagi Niko sebentar, hanya sebentar mainan HP. Kemudian kembali lagi. Nah, sebelum Bu Rista menutup, nanti ada post-test. Post-testnya silahkan dikerjakan dan lewat Google Form. Lewat Google Form ya. Post-test. Post-testnya nih, link post-test silahkan dikerjakan. Soalnya hanya ada 10. Isi nama, kelas, terus nomor. Post-test dulu. Post-testnya silahkan dikerjakan. Iya, nomor absennya sesuai nomor absen wajib. Ando-nya di bawah. Ando di bawah. Email. Nomor absennya diisi, sesuai nomor absennya karena ada namanya. Silahkan dikerjakan. Kita kasih waktu 15 menit.
selesai. Sudah selesai kan? Bagi yang sudah selesai kan soalnya cuma 10. Silahkan menuju ke refleksi. Jadi refleksimu tentang kegiatan hari ini. Linknya ada di grupmu. Silahkan nanti gabung terus menjawab. Jawabannya singkat aja sesuai dengan yang kamu rasakan hari ini. Bagi yang sudah selesai, silakan isi refleksi tentang kegiatan hari ini. Dengan cara menambahkan ini ya nanti jawabannya, tambahkan plus di sini. Terus kemudian subjek diisi apa? Jawaban namamu, terus yang di sini jawabannya. Jadi subjek diisi nama, terus yang paling bawah itu diisi jawabannya. Jawabannya boleh langsung semuanya dijawab dari nomor 1, jawabannya apa, 2 apa, 3 apa, biar nggak kali login. Jadi atau ditulis di sini, tambah di sini. Terus di sini boleh subjek diisi nama, terus langsung dijawab. Subjek nama kalian. Jadi langsung jawabannya aja ya. Nama terus yang bawah yang right tadi silakan jawabannya. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan belajar hari ini? Jawabannya apa? Silakan aja. Klik yang di plus ini boleh. Kan ada garis merah kan? Subjek diisi nama. Nah ini gak apa-apa, ini gak apa-apa. Bebas itu. Ya, silakan dikirim jawabannya. Selesai dikirim. Ya. Ada ini ya. Langsung dijawab 3-3-nya aja. Kelimanya. Nah, jadi biar nggak per jawaban ini langsung di plus ini nggak apa-apa. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, lanjut.
kalian tetap disiplin, terus presentasinya juga bagus, terus hasil dari tes sumatifnya juga bagus. Terima kasih untuk semuanya. Untuk materi selanjutnya adalah nanti kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi kita mulai hitungan, jadi nggak ada teori lagi, sudah mulai hitungan semua dari mulai bab kedua sampai seterusnya sampai kelas 11-12.